Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Kembali pada hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya akan bacakan satu ayat dari kitab 2 Raja-Raja. Kitab 2 Raja-Raja, pasal yang ke-8, ayat yang ke-6. 2 Raja-Raja, pasal 8, ayat yang ke-6. Lalu raja bertanya-tanya dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan, "Pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu, sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita ingat kisah tentang Elisa dan perempuan Sunem. Perempuan Sunem ini mendapatkan seorang anak setelah Elisa bernubuat. Namun setelah anak itu bertambah besar, anak itu tiba-tiba mati. Perempuan itu menunjukkan imannya yang begitu besar, dan Allah kemudian memakai Elisa untuk membangkitkan anaknya kembali. Kita bisa membaca kisah ini di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Sejak saat itu, kita tidak lagi mendengar kisah tentang perempuan Sunem ini. Barulah di pasal yang ke-8 ini, kita mendengarkan lagi kisah tentang dia. Rupanya, Bapak Ibu, perempuan Sunem ini mengungsi ke Mesir selama 7 tahun sesuai dengan saran dari Elisa. Namun setelah ia kembali, dia mendapati bahwa tanahnya diambil oleh orang. Tampaknya kasus ini sama seperti yang dialami oleh Naomi dan Ruth di dalam kitab Ruth. Singkat cerita, Bapak Ibu, perempuan Sunem ini mengadukan perkara itu kepada raja. Pada saat itu, raja sedang bercakap-cakap dengan Gehasi, hamba dari Elisa, mengenai segala sesuatu mukjizat-mukjizat yang telah dilakukan oleh Elisa. Sampailah pada satu kisah mengenai perempuan Sunem itu. Dan perempuan itu menjadi bukti dari apa yang telah dibicarakan oleh Gehasi kepada raja. Singkat cerita, raja pun mengajak perempuan itu untuk berbicara, dan dengan demikian raja diyakinkan oleh cerita tersebut. Di ayat yang ke-6, Bapak Ibu, yang kita baca tadi, tampaknya Raja Yoram yang memerintah pada saat itu mendapati kalau Allah saja menyatakan kuasanya, menyatakan mujizatnya kepada perempuan Sunem itu, mengapakah saya sebagai seorang raja tidak melakukan hal yang demikian? Bapak Ibu perlu diketahui bahwa Raja Yoram itu adalah raja yang jahat, tetapi ia dipakai oleh Tuhan untuk memperhatikan apa yang diperlukan, kebutuhan apa yang diperlukan oleh perempuan itu saat Elisa tidak ada di sana. Sekali lagi, kita melihat Bapak Ibu bahwa Allah bekerja di dalam caranya yang ajaib. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika Allah bekerja di dalam hati seorang raja yang jahat untuk memelihara umatnya, tidakkah Ia juga akan memperhatikan dan memelihara kehidupan kita? Allah dapat memakai berbagai macam cara dan berbagai jenis orang untuk memelihara orang-orang yang dikasihinya. Selain itu, Allah juga berkarya bukan untuk waktu yang singkat, tetapi juga waktu yang panjang. Perhatikan Bapak Ibu, sejak perempuan Sunem itu belum memiliki anak sampai masa 7 tahun ia di Mesir, dan setelah itu pun dia kembali ke Israel, Allah tetap menunjukkan pemeliharaannya. Jadi kita melihat Bapak Ibu, apa yang telah Allah mulai, Ia juga akan menyelesaikannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita melihat bahwa hidup kita hari-hari ini tidak lebih mudah, bahkan lebih sulit, maka percayakanlah seluruh hidup kita, seluruh permasalahan kita ke dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Tuhan akan memberikan yang terbaik menurut waktu dan kehendaknya. Ia akan menyelesaikan segala sesuatu bagi kita. Cara Tuhan untuk menolong kita begitu ajaib,
terkadang tidak pernah kita pikirkan. Cara Tuhan memelihara hidup kita sungguh melampaui apa yang kita dapat pikirkan. Bahkan Tuhan bisa pakai orang-orang yang tidak terduga untuk memperhatikan kita, untuk memelihara kehidupan kita. Tuhan bisa pakai segala macam cara, berbagai jenis orang untuk menolong kehidupan kita. Tuhan tidak akan pernah terlambat untuk menolong kita. Mungkin bagi kita rasanya lama dan terlalu panjang waktunya, tapi waktu Tuhan tepat pada saatnya, tepat pada waktunya. Apa yang kita bergumulkan saat ini? Apa yang menjadi masalah di dalam hidup kita? Kalau pada masa lalu Allah telah menunjukkan kuasa-Nya dan menolong hidup kita, bukankah pada masa sekarang pun Allah tetap dapat bertindak untuk menolong kita, untuk memperhatikan, mempedulikan segala persoalan yang kita hadapi? Kita memiliki Allah yang sama. Allah perempuan Sunem juga adalah Allah di dalam hidup kita. Tetap percayakan seluruh hidup kita ke dalam tangan-Nya. Percayakan seluruh kehidupan kita hanya kepada Tuhan sendiri. Niscaya Tuhan akan bertindak. Tuhan akan menyelesaikannya bagi kita. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Tuhan pasti akan berkarya. Tuhan pasti akan memelihara kehidupan kita. Jangan berputus asa. Pemeliharaan Tuhan selalu nyata bagi kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami sungguh bersyukur padamu ya Tuhan, untuk perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Ya Tuhan, tolong kami, berikan kami kekuatan di dalam menjalani kehidupan kami. Banyak tantangan, banyak masalah, banyak pergumulan yang kami hadapi. Belum selesai pandemi, sudah datang beberapa ancaman, bencana alam, banjir di sekitar kami. Oh Tuhan, hati kami begitu gelisah, begitu takut menghadapi semua. Tuhan, tolong kami. Berikan kami damai sejahtera-Mu. Berikan kami ketenangan untuk menghadapi semuanya. Jikalau pada masa lalu Tuhan dapat menolong kami, tentu pada masa kini pun Tuhan akan tetap memelihara kehidupan kami. Tuhan akan tetap menolong kami. Tolong kami ya Tuhan, agar kami boleh tetap kuat menghadapi semuanya bersama dengan Tuhan sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami. Kami serahkan istirahat malam kami pada hari ini. Berikan kami ketenangan. Berikan kami kesejahteraan, kedamaian. Terima kasih ya Tuhan. Inilah setiap doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.